dari setiap huruf Al-Quran yang dia baca di makbaroh atau di makam seorang alim tadi, qasrun fil jannati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala afdali ibadih, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, fal mukarramun, para sedulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu maning papendak deui, berjumpa lagi dengan saya Subhan Baihaqi dalam program Zikir Ngaji Karo Mikir. Puja serta bersyukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya di dunia hingga akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita sekalian berkenaan dengan keutamaan ziarah. Secara bahasa, ziarah itu adalah berkunjung atau mengunjungi. Secara bahasa, ziarah adalah mengunjungi, baik mengunjungi orang yang masih hidup ataupun mengunjungi orang yang sudah tiada. Dengan kata lain, ziarah ke makbarah atau ziarah ke makam. Banyak sekali fadilah, banyak sekali keistimewaan yang didapatkan ketika seorang muslim mau untuk berziarah. Di antaranya adalah ziaratul kubur atau ziaratul makbarah, ziarah ke makbarah, ziarah ke makam. Ini adalah salah satu upaya untuk kita selalu zikrul maut. Artinya mengingat akan datangnya kematian. Karena mati adalah sebuah keniscayaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa, setiap makhluk pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ketika seseorang melakukan ziarah kubur, maka diharapkan dia akan mengingat bahwa kelak suatu saat, cepat atau lambat, dia juga akan mengalami kematian. Apa hikmahnya? Li'anna dzikral maut ba'atsan nas ilal a'malis salihah. Karena sesungguhnya mengingat kematian ini bisa membangkitkan seseorang ilal a'malis salihah, untuk
rajin melakukan amal-amal kebajikan. Ketika ada beberapa saudara kita yang menganggap bahwa ziarah kubur adalah sebuah praktek kemusyrikan, sebuah praktek menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang sungguh-sungguh keliru. Karena sungguhnya orang yang melaksanakan ziarah kubur hakikatnya adalah dia tengah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat kematian. Yang seperti kami jelaskan tadi, bahwa mengingat kematian di antara hikmahnya adalah membangkitkan semangat, membangkitkan himmah, membangkitkan ghirah kita sekalian untuk lebih rajin lagi dalam melaksanakan amal soleh. Para sedulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tabsyir, kabar gembira kepada kita selaku umatnya, bahwa Nabi bersabda, wa an Ali bin Abi Thalib annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa sungguhnya Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man zara aliman ay fi qabrihi, barang siapa yang ziarah kepada seorang alim, ay fi qabrihi, barang siapa yang berziarah ke makam seorang alim, barang siapa berziarah ke makam ulama, barang siapa berziarah ke makam, kita sederhanakan, ke makam seorang kiai yang alim dan amil. Alim berarti menguasai ilmu-ilmu syariat, menguasai ilmu-ilmu agama. Amil berarti mengamalkan ilmunya. Tsumma qara'a indahu ayatan min kitabillah. Kemudian ketika dia berziarah, dia membaca ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat dari kitabullah. A'tahullahu ta'ala bi'adadi khutwatihi qusuran fil jannah. Ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya gedung-gedung yang megah, akan memberinya istana-istana yang megah fil jannah, di surga kelak, bi'adadi khutwatihi, dengan jumlah hitungan langkah kakinya menuju makbarah seorang ulama tadi. Ini luar biasa. Wa kana lahu bikulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannati min zahabin. Dan baginya, bagi orang yang berziarah tadi, dari setiap huruf Al-Quran yang dia baca di makbarah atau di makam seorang alim tadi, qasrun fil jannati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya satu gedung yang megah, satu rumah yang luar biasa megah di surga kelak, min zahabin, yang mana gedung tadi, rumah di surga yang akan diberikan oleh Allah kepada dia, min zahabin, terbuat dari emas. Masya Allah, luar biasa. Para sedulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sabda Nabi ini tentunya semakin menambah semangat kita, semakin menambah ghirah kita untuk merutinkan
ziaratul qabri, merutinkan ziarah kepada para ulama, kepada para masyayikh sebagai salah satu wasilah, sebagai salah satu perantara kita bertaqarrub ilallah, kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashraqal badru alaina